Selamat sore anak-anak. Sore Bu Sore Bu Guru. Guru. Iya, Sore Bu Bu Guru. hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jangan lemes ya, walaupun sore harus tetap semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Murid-murid yang semangat. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Semua hadir, Bu. Hadir Bu. Hilang. Aryadi, tolong dipimpin doanya ya. Ya Bu Guru. Sebelum belajar, teman-teman mari kita doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aryadi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, selanjutnya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua biasanya kita menyanyikan Mars PPK ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, selanjutnya, nah ini lagu wajib pilihan nasionalnya kita hari ini adalah Hari Merdeka ya. Hari Merdeka. Iya. Aryadi, hafal lagunya ya? Hafal Bu. Wow. Iya. Kalau Rai gimana? Hafal lagunya ya? Apa, Bu Guru? Iya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 ya. Tema 2 itu adalah persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan ya. Bagus ya kedengarannya, persatuan dalam perbedaan. Seperti di kelas ini ya. Kalian dari berbagai macam latar belakang ya, dari segi agama ada yang beragama Hindu, Muslim, ada yang Kristen, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Sebelum Bu Guru lanjut, di sini ada yang suka membeda-bedakan teman kalau dia agamanya lain dengan kamu enggak mau ngajak. Ada yang seperti itu? Tidak Tidak, ada, Bu. Bu. Ya Bu. Ngajak Ya. semua bermain, Bu. Ngajak semua bermain, bagus anak-anak ya. Tidak boleh beda-bedakan ya, karena kita adalah satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ya. Nah, Bu Guru selalu mengingatkan di masa pandemi COVID ini selalu ingat protokol kesehatan ya. Seperti mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu selalu ingin tahu
kalian kalau sebelum mengikuti pelajaran? Apakah senang, sedih, atau mengantuk? Siapa yang senang? Ya Bu Guru, saya senang Bu Guru. Saya seperti icon di tengah ini. Senang Bu Guru. Tidak Bu Nah, Guru. kalau yang ini ada. Saya mengantuk. Yang Bu Guru. Saya Bu, mengantuk Bu. Ngantuk saya Bu. Aduh, jangan ya seperti ini. Harus seperti icon yang ini ya. Senyum dia, senang ya. Selanjutnya, seperti biasa, Ya, Bu. kegiatannya literasi dulu 10 menit ya. Sebelum memulai pelajaran, tadi kalian kan sudah mengambil buku di pojok baca. Sekarang silakan itu baca 10 menit. Nah, sudah 10 menit ya. Literasinya cukup dulu 10 menit. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian itu pertama mampu membuat kalimat tanya menggunakan 5W 1H ya. Ini sudah biasa ya anak-anak ya. Selanjutnya kalian mampu menemukan informasi penting pada suatu teks ya. Nanti Ibu akan suguhkan teks tokoh proklamasi. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, anak-anak itu bisa nanti membuat peta pikiran. Selanjutnya, menganalisis ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan habitatnya. Yang terakhir, anak-anak bisa membandingkan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, selanjutnya, coba anak-anak cermati gambarnya ini ya. Ada 3 gambar. Yuni, coba kamu cermati gambarnya ini. Kalau Yuni melihat gambarnya ini, apa yang Yuni pikirkan? Halo, Bu Guru itu kayak Dr. Aryadi nih Bu Guru. kenapa? Kayak Dr. Aryadi ya. Ya Bu Guru. Suaranya. Artana. Yang pramuka baru. Iya baru. Ini gambar perang Artana ya, Bu. coba. Ya. Artana coba dicermati gambarnya. Apa yang dipikirkan oleh Artana kalau melihat gambar ini? Itu yang tidak pakai sepatu itu. Wih, Oh, tidak pakai sepatu. Terus anak-anak kalau sekolah gambar ya Bu. iya, anak-anak sekolah, benar sekali. Nah, sekarang Muhammad Tang, dari tadi kok kayak mengantuk. Coba yang lihat gambar yang nomor 3 ini, apa yang dipikirkan oleh Tang? Mana Bu? Oh. Saya kurang lihat Bu. Oh, kurang lihat. Itu ada orang yang dorong kayu. Kurang kayu. Woi banyaknya main kayu dorong. Sedang kerja. Ya. Nah, sudah ya. Guru lanjut. Nah, di sini kita akan belajar bertanya ya. Dengan gambar ini, dari gambar yang kalian cermati, kalian nanti bisa membuat pertanyaan ya. Pertama, kita bisa membuat pertanyaan dengan apa? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini coba perhatikan dan kalian baca ya slide-nya Ibu. Lanjut, kita ke gagasan utama dan gagasan penjelas ya. Nah, di sini ada gagasan utama.
Selanjutnya ada ciri-ciri gagasan utama. Selanjutnya gagasan penjelas sudah ada di sini ya. Nanti kalian kalau tidak tahu, tidak mengerti, bisa ditanyakan ke guru ya. Semuanya sudah mengerti? Belum, Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Nah, good job anak-anak. Semuanya pinter-pinter, semuanya sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, coba kita tes ya. Di sini kita ada ayo berlatih ya. Kita di sini akan membuat kalimat tanya dengan 5W 1H itu ya. Bu Guru minta satu orang, Antika. Coba bantu Bu Guru buat pertanyaan dari teksnya ini. Antika dia lagi ke kamar mandi, Bu. Kok nggak bilang sama Bu Guru ya? Iya, tadi kebelet lari dia, Bu. Ya, anak-anak, kalau misalnya kalian mau keluar, mau kemanapun, kalau keluar kelas, masih di kelas ya, kalau masih di kelas, masih belajar, kemanapun kalian, harus bilang dulu sama Bu Guru ya. Harus laporan Bu. dulu. Ya, Bu. Kalau begitu, Yuni, coba buat pertanyaan satu saja. Saya kena jadinya, Bu. Ya dah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa, belajar. Siapa tokoh yang ada pada teks tersebut? Boleh seperti itu, Bu. Oh, boleh sekali, benar. Oke, Bu Guru minta satu orang lagi. Agung, coba Agung. Ya, sudah ya. Sekarang Bu Guru lanjut ya. Semuanya sudah bisa membuat pertanyaan ya. Bisa, Bu. Sekarang kita lanjut ke gagasan pokok dan gagasan penjelas ya. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas ya. Kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya di dalam teks ini ya. Bu Guru minta satu orang. Yuliani, coba gagasan utama dari teks ini apa? Apa ya? Bingung saya, Bu. Yang mana itu gagasan pokok, Bu? Bingung ya? Ya, bingung saya. Bu. Gagasan utama itu kan tadi terletak di awal paragraf ya. Terletak di awal paragraf. Terdiri dari satu kalimat utuh. Dan paling penting, gagasan utama itu adalah topik utama permasalahannya. Nah, dari ciri-ciri yang Ibu Guru sebutkan tadi, coba dilihat sekarang teksnya. Mana gagasan utamanya? Saya Bu Guru. Saya, Bu Oh, Guru. coba. Rai, coba. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting, Bu Guru. Good. Bagus, Rai. Nah, itu ya gagasan pokoknya. Nah, anak-anak sepertinya sudah semua mengerti ya tentang membuat kalimat tanya, mencari gagasan pokok di teks ya. Lanjut. Kita akan mengerjakan LKPD 1 ya. Bu Guru bagi kelompoknya menjadi 3. Berarti ada yang 4-1 ya. Silahkan anak-anak membuat LKPD yang Ibu berikan, waktunya 10-15 menit ya. Semuanya harus bekerja, tidak ada yang satu bekerja, yang satunya main-main ya. Semuanya harus bekerja. Baik, Bu Guru. Oke, waktunya sudah habis, 15 menit sudah berakhir.
sekarang Ibu Guru minta kelompok 1 mempresentasikan LKPD satunya. Kelompok 1, siapa di kelompok 1 ya? Arwan ya, Arwan Lola ya. Ya, Bu. Ya, tolong dipresentasikan dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Arwan, Lola, dan kelompoknya sudah mempresentasikan ke depan. Nah, selanjutnya kita tadi membahas tentang kalimat tanya dalam teks proklamasi kemerdekaan ya. Nah, negara kita Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai sekarang pasti selalu akan ada perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan itu harus disikapi dengan luas ya anak-anak ya, tahu luas kan? Tahu, Bu. Nggak boleh takut, Bu. Oh ya, artinya kalau kita fleksibel, kita bisa beradaptasi dengan zaman ya. Dari zaman sebelum merdeka sampai zaman sudah merdeka sampai sekarang ini kita tetap melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan itu ya. Bukan hanya manusia saja yang seperti itu, tetapi tumbuhan juga melakukan adaptasi ya. Bukan hanya manusia saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan ya anak-anak ya. Silahkan anak-anak baca ini dulu sebentar. Biar tidak mengantuk, Bu Guru minta Antika dibaca. Baik, Bu. Suatu hari, Nilo ikut ibunya ke pasar. Mereka berhenti di depan pedagang bunga. Ibu menyuruh Nilo untuk memilih tanaman yang akan ditanam di kebun rumahnya. Dia memilih anggrek, mawar, kaktus kecil, dan sirih. Sampai di rumah, ia langsung menanamnya. Setiap hari, Nilo rajin menyiram tanamannya. Namun, makin hari dia melihat tidak semua tanamannya hidup dengan baik. Kaktus kecil yang dia tanam mati dan membusuk. Dia sedih dan kebingungan. Bisakah kamu membantu Nilo mencari penyebab dan solusinya? Terima kasih Antika, terima kasih. Nah, anak-anak, ada permasalahan di sini. Kita disuruh mencari solusi untuk masalahnya si Niluh ini. Katanya dia membeli bunga, tetapi tidak semua bunga atau tanaman yang dia beli itu hidup ya. Ada yang mati dan membusuk katanya. Kaktusnya katanya yang mati. Terlalu banyak disiram. Katanya kaktusnya terlalu banyak disiram sehingga kaktusnya mati. Nah, kira-kira ada yang tahu penyebabnya ya? Ya, Bu, Halo? saya, Bu. Kebanyakan air ya, Bu. Ya. Air dia Kebanyakan air dia, Bu. kaktus kan Iya, tidak boleh betul sekali anak-anak. Kaktusnya si Niluh ini kebanyakan air, makanya dia mati ya. Nah, itu contoh salah satu bentuk adaptasi kaktus ya. Adaptasi kaktus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang hidup di Tempat daerah kering ya. Sehingga kalau dia terlalu banyak air, dia akan mati ya. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, Bu Guru akan memutarkan video tentang adaptasi tumbuhan ya. Simak baik-baik ya. Ya, itu tadi ya video yang Bu Guru putarkan. Sudah kalian simak dengan baik?
Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Udah dicatat hal-hal pentingnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti itu dipelajari ya, biar kalian tidak terlalu banyak membaca buku ya. Catatannya bisa dipelajari. Selanjutnya, masih di dalam kelompok yang tadi ya. Masih di dalam kelompok yang tadi, kalian akan mengerjakan LKPD 2 ya. Nah, LKPD 2, silahkan anak-anak pergi keluar kelas, tapi jangan terlalu jauh ya, jangan keluar area sekolah, di dalam sekolah saja. Kalian mencatat tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah sekolah, di sekitar sekolah, dan kalian catat bagaimana tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya ya. Silakan dengan kelompoknya pergi ke luar kelas, tapi ingat jangan ribut ya, karena kelas sebelah masih belajar. Silakan nanti kalian catat bagaimana cara adaptasinya. Guru beri waktu 10 sampai 15 menit ya. Ya, Nanti setelah 15 menit anak-anak harus semua kumpul di kelas lagi ya. Ya, Bu Guru. Waktunya sudah habis. Anak-anak silakan berkumpul di kelas. Kalian sudah mendapatkan tanaman-tanaman yang kalian catat, yang kalian amati? Sudah, Bu, sudah. Dah, bagus. Ada yang kesulitan? Saya, Bu, Kenapa Artana? Apa kesulitannya? itu kan di sekolah itu tadi di pohon nangka itu diisi pohon anggrek, bunga anggrek di atas. Terus anggreknya cari makan di mana dia, Bu? Bisa itu. Oh, anggreknya nyari makan di mana? Gitu. Iya, Bu. Artana kurang membaca. Coba dibaca buku tema 2-nya. Ada di sana. Bu lupa, Bu. Jangan lupa-lupa ya. Nggak boleh malas. Ya, Lupa baca, Bu. nggak boleh lupa baca. Harus membaca setiap hari ya, minimal 30 menit sehari ya. Nggak boleh malas membaca ya. Anak-anak yang lain Ya, juga Bu. seperti itu ya. Jangan Ya, malas Bu. membaca ya. Ya, Bu Guru. Ya, Ya, makasih Bu. anak-anak. Harus rajin ya. Ya, Bu. Selanjutnya, masing-masing kelompok boleh perwakilan satu orang mempresentasikan LKPD-nya, hasil pengamatannya ya. Tadi dimulai dari kelompok 1, sekarang Bu Guru akan mulai dari kelompok 3. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Ya, Bu Guru. Bagus sekali presentasinya. Semuanya sudah mendapat giliran ya, semua kelompok sudah mendapat giliran untuk presentasi. Sekarang kita akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari. Sebelum Bu Guru yang menyimpulkan, Bu Guru ingin satu anak yang menyimpulkan terlebih dahulu. Coba Bu Guru minta Rai ya, coba dibantu Ya, Bu Bu Guru untuk Guru. menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa namanya ya? Itu tadi. Katanya. Adaptasi Ya. tumbuhan yang pertama. Terus yang kedua kita belajar tentang gagasan pokok, Bu Guru ya. Benar ya, Bu Guru? Benar sekali. 2 jempol untuk Rai. Yeay, terima kasih Bu Guru. Ya, hari ini kita belajar tentang kata tanya, penggunaan kata tanya, gagasan pokok, dan bentuk adaptasi tumbuhan ya. Semuanya ada yang tidak mengerti, semuanya sudah mengerti ya.
Ngerti, Bu. Ya, sekarang untuk mengetes apa kalian memang sudah mengerti atau belum, kita akan menjawab soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan dikerjakan, jangan menyontek, kerjakan sendiri ya anak-anak ya. Apa yang kalian bisa, itu yang kalian jawab. Jangan nyontek kanan kiri atau bertanya lagi ke temannya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 sampai 15 menit dari sekarang. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Waktunya sudah habis, silakan dikumpul, kita langsung periksa bersama ya. Ya, Bu. Periksa Wah, sendiri, Bu. setelah- Sendiri Iya. periksa apa ditukar dengan teman ini, Bu? Tukar dengan teman sebangkunya ya. Tapi yang jujur meriksanya, kalau salah disalahkan. Ya, Ya, Bu. jangan dibenar-benarin, jangan curang. Ya, Bu. Waktu memeriksa sudah selesai ya, silahkan dikumpul. Wah, Bu Guru lihat hasilnya bagus-bagus semua ya. Nggak ada yang remedi, berarti memang benar kalian mengerti ya untuk pelajaran kali ini ya. Nah, tugas selanjutnya ya, sebelum berakhir pelajarannya, silakan dicari buku tema 2 halaman 52. Di sana ada soal, silakan anak-anak kerjakan di rumah ya, di bawah besok ya. Ya, Bu. Ya, oke. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa dalam awal pembelajarannya. Sekarang untuk yang akhirnya untuk menutup pembelajarannya, kita juga tutup dengan doa ya. Yuliani, tolong dibantu Bu Guru untuk memimpin doa ya. Ya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yuliani. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Besok kita bertemu lagi ya. Baik, Bu Guru. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi yang sudah menyajikan pembelajarannya dengan baik, persiapan sudah baik, pembelajaran juga sudah baik. Jadi ya diharapkan masih ada peningkatan lagi hingga lebih. Nah, sebelum kami saya persilakan teman sejawat dulu. Apa ada yang perlu ditanggapi barangkali atau justru sebaliknya Bapak Ibu ingin mengadopsi satu hal yang dari Ibu. Silakan Bapak Ibu. Masih cukup banyak waktunya. Atau saya minta. Nah, coba. Ibu Dr. Yuliani, silakan berikan komentar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk Bu Dwi, tadi sudah bagus. Penayangannya, penggunaan medianya juga sudah bagus. Terus tadi pada saat pemberian gini, pada saat pembentukan kelompok itu kan Bu ya, pembentukan kelompok itu sudah ditentukan. Kalau kita pada saat mengerjakan LKPD, gabung saja LKPD-nya jadi satu, Bu. LKPD 1 dan LKPD 2 itu kalian saja nanti dikerjakan. Setelah materinya sudah semua disampaikan, baru anak-anak diberikan mengerjakan LKPD. Setelah itu berikan sama-sama memberikan kesimpulan, membuat kesimpulan. Setelah
setelah itu baru lagi memberikan evaluasi begitu, Bu. Biar gimana ya, anak-anak nanti kan biasanya cepat bosan. Ih, tadi sudah diberikan Ya. LKPI, sekarang lagi diberikan LKPI, sekarang evaluasi lagi. Itu, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih masukannya, Bu Tut. Iya, itu betul. Jangan sampai nampak tumpang tindih. Oke. Ya, diatur lagi. Kalau toh barangkali ada yang dianggap kuis, barangkali ya, tes ya silakan saja. Nanti gimana mengaturnya. Baik, terima kasih Bu Liani. Silakan Bu Widyastini. Terima kasih. Dari hasil penyajian cukup bagus, membangkitkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan dalam pemberian tugas, tugas tadi ada kadang murid yang tidak tersentuh. Oh iya. Ya, tidak tersentuh sama sekali. Hanya yang itu kadang tidak kelihatan. Berarti yang pinter-pinter aja itu yang disuruh di sana aja. Sama Bu Lo. Ya, terima kasih untuk Widyastini sudah memberikan komentar untuk Dwi. Silakan Bapak Muhammad Tang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Tadi pemaparan teknik mengajarnya sudah sangat bagus menurut saya. Tetapi ada yang satu saya perhatikan ini, waktu dibawa siswa ke ruangan itu sebaiknya kita mengikuti penjelasan guru di luar lapangan itu. Ya, tadi Ibu Guru hanya memerintahkan anak-anak keluar, kemudian menyuruh kembali masuk. Sebaiknya waktu proses pembelajaran di luar sekolah itu harus juga ditampilkan. Saya kira sekian dari saya. Ya, makasih Pak Tang. Terima kasih. Ya. Melengkapi apa yang perlu lagi lakukan, silakan direkam Dwi dan Bapak Ibu yang lain untuk menyempurnakan pembelajarannya. Selanjutnya Pak Ketut Aryadi, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pembelajaran Bu Indah. Ya, sudah cukup baik. Ya, mungkin dari apa yang disampaikan ya sudah cukup bagi saya. Ya. Ada beberapa tujuan ya mungkin disampaikan dengan lengkap. Ya. Dari tujuan pembelajaran itu. Dan dari evaluasi juga sudah, mungkin itu yang saya tanggapi ya, karena sesuatu hal di sini tidak saya tangkap, mungkin karena kendala sinyal ya, Bapak itu. Ya hanya itu Pak dosen. Ya. Terima kasih Pak Ketut Aryadi. Berikutnya Ibu Putu Yuni Puspitayanti. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ada suara anjing di luar. Secara garis besar untuk Bu Dwi sudah bagus menurut saya. Tadi saya tertarik saat Ibu memberikan masalah tentang kaktus itu, Ibu. Menurut saya itulah PBL yang sebenarnya. Ibu pakai model PBL, Ibu ya? Nah, menurut saya itu bagus. Jadi Ibu memberikan masalah kepada anak bahwa dari sekian banyak tumbuhan itu ada satu yang tidak cocok. Jadi Ibu akan masuk ke pembelajaran adaptasi tumbuhan yang lainnya. Itu saya suka tadi suka dengan pemaparan atau cara Ibu mengajarkan. Dan sama tadi terkait dengan Ibu mengajak anak-anak keluar kelas untuk belajar juga, hampir sama dengan Pak Tang.
Jadi kalau bisa anaknya diawasi seperti itu, jangan dibiarkan saja seperti itu di luar. Jadi anak-anak tidak tahu dia mau ngapain saja di luar kelas seperti itu. Itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih, Bu Ini. Ya, Terima kasih, Bu Ini. Sedikit. Sudah bagus apa yang dilakukan oleh Bu Dwi. Nah, hanya dalam memberikan ilustrasi ini ya dipertimbangkan juga kondisi ini kan tentang adaptasi tumbuhan. Beradaptasi dengan lingkungannya, ya, terutama kalau kita mau menanam ya tanaman itu kan berbeda tanaman yang cadangan makanannya banyak dengan yang cadangan makanannya sedikit. Yang cadangan makanannya sedikit akan lebih cepat mati, layu dia kalau kurang perawatan. Tapi kalau ada tanaman yang cadangan makanannya banyak, dia akan bertahan beberapa hari sekalipun tanpa perawatan. Iya. Iya, misalnya kaktus itu kan cadangan makanannya banyak, kecuali ada sesuatu. Tumbuhan yang jelas kita tahu seperti pohon Kamboja, di Bali disebut pohon Jepun itu. Ya ditaruh begitu saja cabangnya dia akan hidup sendiri. Cadangan makanannya banyak. Coba yang lain, ya yang umumnya kayunya keras itu, durian, rambutan gitu misalnya. Stek taruh ya cenderung jangankan steknya, jangankan cabangnya, steknya sudah susah kadang-kadang karena cadangan makanan sedikit. Nah itu pertimbangkan dalam memberikan ilustrasi. Kemudian dalam adaptasi tumbuhan, saya tidak tahu mungkin materinya terpisah, yang sangat menarik itu mekanisme pertahanan diri. Iya, ada sebenarnya. Ada, Bu? Oh ya. Ada sebenarnya, tapi saya potong. Oh ya, nanti itu yang menarik sekali. Misalnya ada tumbuhan yang ya pura-pura layu, putri malu. Iya. Ada yang mengeluarkan bau busuk. Saya tidak tahu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut babadotan. Itu memang baunya seperti bau kentut, mohon maaf. Ya, kalau disentuh, kalau tidak disentuh, tidak bau dia. Ini kan mekanisme pertahanan diri sebetulnya. Nah, silakan kalau memang sampai ke sana itu hal-hal yang ya menarik dari adaptasi. Terima kasih Bu Dwi, sudah bagus sekali. Silakan Bu. Semua Bapak. Diberikan komentar. Terima kasih Pak Prof. Mohon maaf Niki, tadi pemadaman lama lari yang ke sekolah. Mudah-mudahan harapannya di sekolah tidak pemadaman. Syukur di sini tidak, ya akhirnya bisa. Jadi ada yang terlewatkan. Nah, Niki yang menarik karena materinya ini adalah ciri khusus tumbuhan. Jadi ciri khusus tumbuhan, Ibu Made memakai model PBL, kemudian dikombinasi dengan media PowerPoint dan media lingkungan. Jadi kombinasinya di sana. Nah, sangat menarik dengan kombinasi ini. Jadi anak-anak bisa belajar langsung di area lingkungan sekolah. Nah, tadi ada nyeletuk siswa yang menanyakan kesulitannya ada pohon nangka, tetapi di pohon nangka ada pohon anggrek katanya. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, hendaknya Bu Dwi juga bisa mengkondisikan, kemudian melempar permasalahan ini kepada siswa lain, siapa tahu bisa memberikan jawaban sebelum Ibu Dwi juga memberikan jawaban dan penguatan tentang pertanyaan siswa tersebut. Karena kita, Bu Dwi itu mengkombinasi model PBL dengan media PowerPoint dan media lingkungan, karena ketika belajar di lingkungan banyak hal yang mereka dijumpai oleh anak-anak. Terkadang kita memang harus siap
dengan beberapa pertanyaan yang mungkin ditemukan oleh anak-anak. Jadi supaya tidak ada nanti pertanyaan siswa tidak terakomodir atau tidak kita jawab atau mungkin tetap dalam kebingungannya, mungkin itu. Kemudian yang berikutnya di sini yang sudah salut sekali. Jadi ketika kita membelajarkan suatu materi mengkaitkan dengan lingkungan sekolah, apalagi lingkungan sekitar, jadi banyak hal yang nanti akan pertanyaannya akan muncul karena memang apalagi tadi Pak Prof bilang itu ada putri malu, kemudian daun kentut. Kalau kita di sini daun kesimbukan namanya ya, daun kesimbukan. Jadi dia mengeluarkan bau, kemudian dan sebagainya karena ciri khusus itu memang untuk mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri supaya tidak punah, supaya tidak dimakan predator dan sebagainya. Jadi ke sana arahnya. Maka dari itu ketika kita membelajarkannya secara langsung berarti kita harus siap dengan segala pertanyaan yang mungkin mengembang atau meluas kemudian, dan kita selaku guru harus siap berada di lapangan, jadi supaya kelihatan di lapangan mengawasi anak-anak, kemudian menuntun anak-anak sesuai dengan LKPD yang kita buatkan. Kemudian membimbing nanti satu persatu mungkin ada pertanyaan seperti halnya kita seorang guide jadinya ketika kita mengajak anak-anak itu ke luar kelas karena ini kita yang jadi pemandunya nanti yang melebar supaya tidak terlalu jauh melenceng, kemudian yang tidak menemukan apa-apa supaya dia bisa aktif. Jadi kita guide-nya di dalam pembelajaran ketika kita mengadakan menggunakan media lingkungan. Mungkin itu saja penekanan Tiang. Kemudian nanti ya itu enaknya kalau kita ada di lingkungan dapat ilmunya anak-anak itu berkesan sekali. Cuman kita harus siap jadi guide ke sana kemari, apalagi kalau siswanya banyak. Kalau siswanya sedikit mungkin tidak masalah, tapi yang siswanya banyak, kemudian ada yang diam saja, ada yang aktif mengamati supaya kita bisa mengkondisikan. Mungkin itu saja yang ingin tanggapi, Bu. Yang lainnya rasanya sudah bagus, kombinasinya semua. Jadi dan Tiang juga terpotong tadi mengikutinya dari awal. Sekian Pak Prof. Iya. Sukses sama Bu Desa. Baik, maaf ini rupanya jaringan internet agak tidak stabil, sering putus. Ya, angin kencang sekali Niki Pak Prof, angin kencang. Angin kencang, ya betul. Dan benar mungkin jaringannya sering terputus. Seperti macet nih. Baik, Bapak Ibu, untuk Ibu Dwi saya pikir sudah habis waktunya untuk penyajian dan saya akan tutup rekornya dulu.